liyudhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim kepada mereka, tapi mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Semua maksiat, semua dosa itu kezuliman terhadap diri kita. Jangan nanti salahkan Allah, karena Allah sudah berikan potensi. Mata dia gia di Allah, tangan dia gia, sadu dia gia, digunakanlah untuk dekat kepada Allah. Kalau digunakan untuk menentang Allah, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Mudah-mudahan semua anggota tubuh kita, nikmat yang Allah berikan, menjadi saksi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadi musuh dalam selimut, tidak menjadi senjata makan tuan. Ya dia di Allah, tapi ternyata tangan iko yang membuat masuk neraka, dan dia di Allah, tetapi mata iko yang membawa ke neraka. Artinya senjata makan tuan. Jangan sampai soroman itu. Maka mari kita gunakan semua potensi nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Hindarkan 3 kezaliman yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Musalla Ar-Rasyid yang berbahagia, alhamdulillah pada hari yang ke-17 dari Syawal yang kita jalani, artinya 16 hari penuh. Syawal sudah kita lewati, artinya 16 hari juga Ramadan sudah kita tinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah modal, inilah sumber kejayaan kita untuk menentukan akhir yang terbaik. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, ada 2 perkara yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah. Bahkan banyak manusia yang melalaikannya. Apa itu yang 2? As-sihah wal faragh. Badan sehat, waktu lapang. Bersyukurlah Bapak Ibu, badan sehat, waktu lapang, dan gunakan untuk taat. Ada orang yang badannya sehat, waktunya lapang, tapi tak pernah datang untuk majelis. Ya? Atau ada orang yang kemudian mengatakan waktunya begitu sempit. Untuk agama sempit waktunya, untuk dunia lapang waktunya. Ada nggak orang yang seperti ini? Di sini tak ada. Ya kan? Itulah hebatnya Ar-Rasyid ini.
Di tempat lain mungkin ada. Ya, buktinya ibu-ibu bapak ramai penuh musala ini. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak ingin masuk dalam apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kita ingin mengambil peran nikmat sehat digunakan dalam ketaatan. Kita mengambil peran waktu luang yang telah diberikan Allah, kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika nafas kehidupan masih diberikan. Ini namanya modal yang Allah titipkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Bapak Ibu muliakan Allah, mudah-mudahan kita diperakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang bisa melenyapkan dan menghapuskan amal kebaikan kita adalah apa yang disebut dengan perbuatan zalim. Kita ini kadang-kadang banyak zalimnya ketimbang tidak zalimnya. Zalim artinya aniaya. Aniaya dalam makna merugikan diri sendiri. Kita ingin berkomitmen Bapak Ibu. La siap wa puaso, rarayo pulo, la syawal kita jalani. Kita tidak ingin lagi menodai diri kita dengan kezaliman. Setidaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 bentuk kezaliman yang biasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga nanti dikhawatirkan apa yang telah Allah ingatkan kepada kita, orang-orang yang masuk dalam kezaliman ini akan mengundang balanya Allah, akan mengundang murkanya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-19, "Wa may yudlim minkum nuzikhu 'adaban kabira." Barang siapa di antara kita ini yang berlaku zalim, nuzikhu 'adaban kabira, Allah akan timpakan kepada kita azab yang besar. Semua kita ingin diselamatkan Allah dari azab. Semua kita ingin diselamatkan Allah dari fitnah-fitnah ini. Nah, boleh jadi apa yang terjadi pada dunia hari ini karena kezaliman manusia. Sebab Allah sendiri yang menyebutkan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Semua kebaikan ini datang dari Allah. Tapi kalau ada bentuk-bentuk ketidakbaikan, ada musibah, ada malapetaka terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tersebab karena dirimu. Memang Allah yang mentakdirkan semua itu terjadi, tapi ada sebab karena tingkah laku perbuatan manusia. Makanya Allah ingatkan. Maka kita sepakat malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang masih diberikan umur, yang masih diberikan jatah hidup, kita tidak ingin menjadikan sisa umur dan sisa hidup ini mendatangkan murka Allah. Kita ingin menjemput ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengundang murka Allah. Maka kita ingatkan apa yang diingatkan oleh para ulama agar kita tidak berlaku zalim. Ya. Mana zalim yang pertama? Zalim yang pertama adalah zalimnya kita kepada Allah. Melalaikan waktu salat itu zalim kan? Zalim kepada siapa? Pada Allah. Salat itu hak siapa? Haknya Allah. Kewajiban hamba yang mesti dipenuhi, dan itu adalah haknya Allah. Berikan hak Allah. Maka sujudnya kita ini adalah hak Allah. Walaupun kemudian nanti kebaikannya bukan untuk Allah, kebaikannya adalah untuk kita. Allah tidak butuh kebaikan hamba ini.
Andaikan semua makhluk di dunia ini tidak ada yang sujud, Allah tetap mulia selama-lamanya. Andaikan semua makhluk di dunia ini sujud, Allah tetap akan mulia selama-lamanya. Persoalannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud dan tidak sujudnya kita, kerugiannya untuk kita. Maka tanggung jawab kepada Allah yang sudah digariskan sebagai kewajiban mesti dilaksanakan dengan benar. Ya, makanya Allah tuh nggak suka kalau dia diduakan dengan makhluk. Allah tuh nggak suka kalau disanding-sandingkan dengan makhluk. Sementara terkadang manusia ini masih suka menyandingkan Allah dengan makhluknya. Wa may yattakhidhu min dunillahi andada. Masih ada di antara manusia yang menjadikan Allah itu andada, berbilang-bilang, sehingga disanding-sandingkan antara kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk, antara kedahsyatan dan kekuatan Allah dengan kekuatan hamba. Tak mungkin akan sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul 'alim. Ya, Allah itu maha, ya benar. Allah itu tidak sama dengan makhluk, jangan disamakan. Apa di antara kezaliman yang besar yang kita landa terhadap Allah itu adalah perbuatan syirku billah, mensyirikatkan Allah, ya kan? Nah, masih ada nggak syirik itu di negeri kita? Apa contohnya, Mak? Yang takana ada amat contoh syirik yang masih ada sampai kini di kampung awak, Pak. Umbe kadukun, masih ada. Sapu-sapuan. Itu ya. Bantang ke kuburan. Bayi lahir. Kan ada syiriknya tuh. Kalau bayi lahir itu ada nggak? Ada. Apa syirik kalau bayi lahir? Bejime. Ya kan? Nah, dulu waktu aku ketik tak ada apa tuh, diambil batu dituli gambar orang, ya kan? Ya dia mantra-mantra macam-macam. Ya, mungkin di situ tak ada leh. Leh juga. Leh juga. Ya. Nah, ini bahaya ini. Sebab Allah sendiri yang menegaskan, kalau seandainya masih seorang menikah sampai mati tidak berubah keyakinan awak untuk meninggalkan syirik itu, dan masih yakinnya orang seorang itu, tidak ada gunung amal awak. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak ampuni. Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahan, kecuali Allah tidak akan ampuni dosa orang berbuat syirik. Maksudnya adalah kalau sampai matinya masih syirik. Mohon maaf, orang menggali itu tak syirik. Nah, apa tuh? Pelaris itu apa tuh? Ayo tujuh maro. Hah? Apa Pak? Ada Pak? Saya Kamu pernah bertanya ke orang Suraman itu, aku digantung beliau di sini? Tidak ada Ustaz, cuma digantung-gantung. Baiklah, kamu turun kini mau pulang lagi beliau. Tidak bisa Ustaz. Mengalu tidak bisa campur. Tadi tidak ada apa-apa, tapi yang mau minta mau pulang tidak ada boleh. Ya memang tidak ada apa-apa, tapi yang harus di sini Ustaz. Ikulah jawaban berkilah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya keyakinan itu utuh, dengan adanya itulah kemudian rezekinya menjadi ramai, maka semua rezekinya itu adalah batil. Itu tidak bisa main-main Pak. Itu kaji akidah, nggak bisa berbahasa basi, itu tidak ada. Harus ditegaskan. Ya, saya pernah diancam, ya, karena menyebutkan tentang kesyirikan itu. Dikumpulkan para preman, ya, saya datang, saya jelaskan itu syirik. Oh itu enggak syirik, itu cuma budaya. Kalau tuan-tuan mengatakan itu budaya silahkan, tapi pemahaman akidahnya tetap syirik. Tugas saya hanya mengingatkan,
Kalau tuan-tuan nggak mau ikut, silakan. Tugasnya sudah selesai. Ya Bapak Ibu. Jadi ingatkan kalau ada keluarga kita yang masih melakukan syirik. Ini macam-macam. Dia pakai cincin batu akik, apalah sakit orang main. Nah, nya ada nama tu apa nama tu yang putih-putih kan? Lihatnya ada tu yang apa kerampian nama tu? Itu tu. Ya kan? Kalau ada keyakinannya kemudian dia tanggalkan cincinnya itu, kemudian rezekinya merasa berkurang, hati-hati. Menggantungkan sesuatu kepada benda dan makhluk itulah yang melanggar haknya Allah. Ar-Razzaq itu siapa? Apakah benda itu apabila dia dipecahkan dia bisa nolong dirinya sendiri? Pecahkanlah batu akik itu. Kalau dia bisa menolong diri sendiri, itu ya keramat tuh. Enggak ada rumus yang kena benda, cuman karena dipertuhankan, diisi makhluk lain di dalamnya, lalu manusia menyembahnya dan mengagungkannya. Inilah perbuatan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan engkau berbuat syirik. Kalau engkau syirik, habis dah. Engkau telah melakukan kezaliman yang paling besar. Tak bisa main-main. Ya Bapak Ibu, Bu, kabar alek Ibu ada tak tanggal baik tanggal buruk? Ada ayi elok ayi buruk? Ada bulan baik bulan buruk? Siapa yang memponis bulan Allah itu ada bulan buruk? Hebatlah ini pun Allah lah. Di singko tak ada loh. Ya kan? Tidak boleh berarek antara Muharram. Dia aku rumusnya bulan Muharram tu tidak boleh berarek. Tak ada loh. Tu mama percaya je orang. Banyak celaka Ustaz. Banyak celaka Sekarang deh. Banyak. Inilah kepercayaan yang masih turun-menurun dari jahiliyah dulu. Ya kan? Orang-orang jahiliyah dulu begitu. Banyak sialnya. Bahkan rezeki mereka pun harus menentukan namanya tatayyur. Dilemparnya seekor burung merpati, kalau arahnya ke Syam, arahnya ke Yaman, mereka akan jualannya nanti di Mekah, Madinah. Ya, begitu. Kalau masih begitu kepercayaan kita umat ini, maka masih terbelenggu oleh kesyirikan. Untuk apa kita sujud? Untuk apa kita ngaji kalau seandainya Allah tetap diduakan? Padahal sudah diakui dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Acuh dibaca ayat dibaca sini. Ya kan? Katakan Allah itu satu, Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Jangan digantungkan lagi kepada makhluk, karena makhluk itu butuh hajat kepada Allah, dan Allah tak butuh hajat kepada makhluk. Ini balik-balik. Maka tinggalkan. Ya Bapak Ibu, tinggalkan kesyirikan itu. Mohon maaf, tinggalkan. Jauhi. Sudah yakinkan dengan Allah. Soal rezeki itu Allah yang menentukan. Itu banyak masih. Yang kena penyakit syirik ini bukan rakyat biasa. Pejabat pun banyak. Nak naik pangkat jabatan baik ke dukun. Nak masuk anggota dewan, banyak ke dukun. Itu tidak ambo cerita anggota dewan itu sendiri. Apa cerita? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak duduknya siapa yang disalahkannya. Bidia bola dukun kau nak betul. Ya kan? Na'udzubillah min zalim. Jangan. Ya. Akidah kita bisa menjadi luntur, akidah kita bisa menjadi rusak karena kezaliman ini. Maka ini kezaliman yang paling besar yang mesti diluruskan kembali kepada umat. Tegaskan, jangan ada lagi kemudian hal-hal yang mengatakan sial dan segala macam. Ya Bapak Ibu, Allah lebih tahu apa yang kita tidak pernah
tahu. Andaikan ada kemudian ujian yang menimpa kita, bukan karena kita sial, Allah yang menentukan itu terjadi. Qadarallahu ma syaa wa fa'al, kata Rasul. Katakan kalau ada musibah terjadi pada dirimu, qadar Allah yang telah menentukan apa yang dikehendakinya untuk terjadi. Mesti begitu, ya kan? Maka nggak boleh kita mengatakan, coba tadi yang mau lewat jalan iko, tentu mau ditabrak ada orang-orang. Nggak bisa, ya. Karena Allah sudah tentukan di saat itulah dia ditabrak, tertabrak dan segala macam. Yang jelas dia sudah ikhtiar baik-baik. Ternyata kadang Allah menentukan sisi yang lain. Lain kalau kesalahannya atas dirinya, ugal-ugalan dirinya walaupun takdir Allah, tapi ada sebab yang kemudian karena cerobohnya dia sehingga Allah menetapkan satu musibah terjadi pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada fokus pembahasan kita. Jangan lakukan kesyirikan, karena syirik itu zalim yang paling besar. Yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia. Nah, ini perkara yang sangat berat nih. Kezaliman kepada Allah memang perkara yang sangat berat, tapi kezaliman kepada Allah diselesaikan dengan taubat, itu selesai. Tinggalkan syiriknya, ya kan? Tinggalkan syiriknya, kemudian bertaubat dan lakukan kebaikan, selesai. Ya, buang batu akik tadi, tanggan datuk tadi, ya kan? Nah, dan beristighfarlah, insya Allah selesai. Tapi yang zalim dengan manusia ini yang terjadi, na'udzubillah, dan ini sangat berat. Kenapa sangat berat? Ada sebuah hadis yang saya ingin bacakan pada malam ini kepada Bapak Ibu. Hadis ini datang dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man kanat indahu mazlimatun. Barang siapa yang ada di sisinya melakukan kezaliman, ia pernah melakukan kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, tentang kehormatan saudaranya yang dirusaknya, dihinanya, dicacinya, au min syai', atau sesuatu yang lain yang terjadi kepada saudaranya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Mestilah ia minta dihalalkan di dunia ini sebelum tidak lagi berguna uang dan tidak lagi berguna dirham. Artinya sebelum mati. Sehingga Nabi SAW mengatakan, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimati. Kalau seandainya seseorang itu memiliki amal saleh di akhirat nih, di dunia enggak selesaikan masalah manusia dengan manusia ini, di akhirat sudah mati mereka, maka dia punya amal saleh. Lalu amal solehnya diambil oleh Allah, dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa illam yakun lahu hasanat ukhiza min syai'ati sahibihi fahumila alaihi. Kalau seandainya orang yang menzalimi ini tidak punya kebaikan amal soleh, maka kemudian keburukan orang yang dizalimi itu diambil, dipindahkan kepada dia. Lihat mau ibu, elok awak dipindahan ke orang, buruk orang tu dipindahan ke awak, lihat semua. Orang membutang ibu membayar, dah muat, dah muat. Berarti manusia ini sifatnya enggak mau maunya untung, tapi ternyata masih banyak batu. Pernahkah kita zalim kepada manusia? Pernah. Yang terbayang di awak zalim kasihan yang paling banyak Allah. Ya. Kemarin saya ingatkan juga nih di Rahmatan lil Alamin. Walaupun bercanda kesannya, tapi serius. Ini zalim ini, mengambil hak orang lain. Sampai saya katakan, waktu kita dulu sekolah di SMA, berapa banyak awak makan bakwan yang dari bayi? Ini kalau sabu itu galak saya satu. Berarti berpengalaman satu orang. Ya.
Makan keripik tapi bayar. Ada tak? Ada bu. Lai lah disudahkan, lah minta halal kepada orang yang jualan itu. Mesti minta halal. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ada sebuah kisah tentang seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham. Ketika kemudian dia berangkat dari Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah, di tengah perjalanan beliau mengambil sebuah ranting pohon orang untuk membersihkan apa namanya. Nah, tiba dia tawaf di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah. Allah tidak mengabulkan doanya. Sampai dia menangis beristighfar kepada Allah. Lalu diingatkan, engkau minta halal dulu tentang ranting yang kau ambil itu, baru doamu akan dikabulkan. Ikut tak main-main kan? Jadi Pak Wan yang limo tadi Pak Acor jelasin itu sah. Cari orang kan? Lamatinya cari ahli warisnya. Ruku-ruku banyak yang Ruku-ruku orang boleh. Kadang-kadang ibu-ibu kau nak mau tipu memasak ruku-ruku orang, ruku-rukunya nyo dulu 10 tahun yang lalu lah meminta, 10 tahun yang lalu meminta kini masih halal juru. Ya, ada orang yang lucu, ambil sedulu sampai kau minta. Adalah, aduhnya tu. Lah dianggapnya orang yang punya tu lah ikhlas Iku namo terlalu pede namo. Ya Bapak Ibu, ikutkan kaji-kaji yang terjadi di masyarakat awak. Di Siko tak ada bro. Nyo kaji yang buru-buru kau tak ada di Siko. Di kampung Jua kau tak ada. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berat sekali. Maka menjaga ahli keluarga kita untuk tidak zalim. Ada sebuah kisah yang masya Allah terjadi pada zaman Rasulullah. Beliau namanya Abu Dujana. Sampai tentang Abu Dujana ini turunlah surah Al-Lail. Wal-Laili idza yaghsha gitu. Itu tentang Abu Dujana. Bagaimana kisah Abu Dujana ini? Seorang sahabat yang taat sekali. Tapi kadar Allah beliau miskin. Ya Bapak Ibu, ketika dalam kemiskinan itu, ketika selesai salat subuh, zikir sebentar, kemudian Nabi belum selesai berdoa, dia sudah pergi. Berapa kali Nabi tengok, dia sudah pergi pulang. Sampai suatu kali Rasul bertanya kepada Abu Dujana, Ya Abu Dujana, apakah engkau enggak punya hajat kepada Allah untuk berdoa? Ya Rasulullah, hajatku begitu banyak. Tapi aku melihat engkau buru-buru aja pulang. Berhenti saya pulang. Tak sempat duduk lama pulang saya. Apa yang terjadi denganmu? Ya Rasulullah, suatu kali aku terlambat pulang dari subuh ke rumah. Anakku kelaparan. Dia sudah terbangun subuh ya Rasulullah. Dia keluar. Dan ternyata di samping rumahku ada tetangga orang munafik yang punya kebun kurma. Anakku itu saya dapatkan dia sudah mengumpulkan kurma yang jatuh dan dia masukkan ke dalam mulutnya. Lalu kemudian aku tidak ingin dia melakukan kezaliman, maka aku suruh muntahkan. Bayangkan anak yang sedang kelaparan tapi dimakannya kurma orang. Saya suruh muntahkan. Sejak itulah ya Rasulullah aku bergegas pulang. Karena aku tidak ingin membiarkan anakku dulu bangun ketimbang aku pulang. Biar aku pulang dulu. Aku sudah ambil kurma-kurma yang terjatuh itu. Aku serahkan kepada tuan pemiliknya. Agar kemudian anakku tak sempat lagi mengambil kurma itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini bagaimana nih dengan kita ini? Yang seperti ini. Ya. Begitulah Abu Dujana menjaga ahli keluarganya. Agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Karena beratnya kezaliman itu. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini yang harus kita tangiskan di hadapan Allah. Ya. Tangiskan itu. Ini tugas kita suami berat ini Bapak Ibu. Harta ini buat pulang itu berat. Pastikan itu.
Kalau enggak nanti sama dengan mengubur ahli keluarga kita, menyiapkan lubang dalam neraka yang besar untuk mereka. Enggak main-main ini. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Halalkan, minta halalkan. Sampai kemudian ya, riwayat menyebutkan Rasulullah datang kepada orang munafik itu, satu batang kurma yang berbuah di tepi rumahnya itu. Lalu apa kata Nabi? Ya saudaraku, engkau berikanlah kurma ini yang kepada si miskin ini. Cuma satu batang kok. Kurmamu banyak. Allah akan ganti dengan 10 kurma di surga untukmu. Apa kata munafik tadi? Biasanya aku transaksi itu cash ya Rasulullah. Amu nak mau disuruh tayu tanda suruh tu katanya. Bayangkan. Rupanya Abu Bakar mendengar kalimat itu, Nabi dicuekin munafik ini. Abu Bakar orangnya geram. Aku ganti dengan 40 batang pohon kurma cash hari ini. Kurmaku yang terbaik. Barunya namu magi kurma tuci. Ya, Masya Allah. Besoknya si miskin itu terbangun. Ternyata kurma itulah pindah ke halaman rumahnya. Allah yang pindahkan. Ya, itu di antara mukjizat Rasulullah. Ya Bapak Ibu. Masya Allah. Lihat Abu Dujalah. Bagaimana tidak ingin melakukan kezaliman terhadap orang lain. Makanya apa kata Nabi? Wallahu la yu'min. Wallahu la yu'min. Wallahu la yu'min. Qila man alladhi la yu'minu ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jarahu bawa'ikahu. Orang yang tidak aman tetangganya karena ulah tingkah laku tetangganya. Inilah zalim. Ya. Kau tinggal rumah petak belinya tip mini komponya buta kare-kare. Lagunya lagu goyang reggae buluh. Kawan di sebelah punya anak ketik bayi lah saja menangi. Ya bu. Labi sudah selawat dan ibu tadi main yang bayuan, dak jodoh, ya kan? Lapane lah kursi dibaca, inyo pula tabu angkuk baru anak tu tekalok. Lumi ni anak tu tekalok bunyi tip mini kompor sebelah kue lagu tinting pula. Tak jago anak tadi, sakit hati orang tadi. Zalim tu yang punya tip mini kompor. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya ingatkan, orang suka bersawah beladang, yang satu meninggikan pematang sawahnya, yang sebelah suka menarah apa namanya. Setiap musim beladang bersawahnya cangkunya seketek, lalu banyak-banyak dah. Tapi dalam puluhan tahunnya bersawah beladang bertambah je tanah aja tahun. Ya kan? Hati-hati itu. Kalau dia tak balikkan di dunia, besok dia jujung 7 lapis langit, 7 lapis tanah ini. Mencari orang yang punyanya. Ketika orang itu tak lagi mau menerima hartanya, karena di dunia dituntut dia tak mau memberi. Hati-hati. Ya. InsyaAllah nih. Makanya anda banyak taubat ya, pengacara. Ya kan? InsyaAllah kalau jujur pengacara itu surga menantinya. Ya boleh kok. Boleh tentangan, boleh pula imbalannya. Ya bapaknya bermulakan Allah. Sampai Allah katakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Ini di kadang-kadang di sebagian negeri terjadi. Ya Bapak Ibu, dulunya menumpang beladang karena tanahku ada orang kampung punya, dan bapak ibunya orang kampung pun tak pernah mengurus surat tanahku doh. Tanahku tanah dulu, ya zaman-zamannya bujang hutan yang istilahnya nyo apa namanya, nyo rabah, ya kan? Di zaman dulu kan begitu, ya kan? Kadang-kadang balai puasa batu itu tanah bodoh. Gitu. Di kerajaan lah ada orang pendatang yang kemudian minta numpang. Bisa tak mau meladang ubi di situ, Pak? Enggak. Bertahun-tahun nyo meladang, nyo ambil hasilnya. Nyagil kapak tadi, ambil salah. Kamu berhasil saya tanam bola sana nanti dia, Pak. Itu sekelok Cuma dek kawan tadi yang menumpang kau tahu apa kau tak punya surat, diam-diam nyambut surat surang. Ya kan?
Luluslah surat itu atas nama dia. Dipajanglah namo dia. Tentu terkajui lah gaya tadi. Bila lo betul kana mau yang punya tanah kok. Dia apa namanya? Didatangin. Lalu orang naik banding. Gak bisa Pak. Kalau Bapak ingin juga, bawa ke pengadilan. Ya kan? Kira-kira yang menang siapa? Yang punya surat. Ya kan? Kalau seandainya orang yang punya surat ini pun merasa lemah, tetapi kemudian dia melakukan sogok kepada hakim, ini maksud ayat tadi, wa tutlu biha ilal hukam, dia berikan sesuatu kepada hakim, maka dia menangkan perkaranya. Menanglah kawan yang numpang tadi. Maka ini yang berat ini. Besok dia pukul tanah 1 hektar tadi, mencari apa yang punya tadi. Ambil ada diangkat tadi. Tak ni yang boleh. Kamu kok cari tuannya? Kalau ingin besok tidak dihisap balian kini. Balik loh kamu balian kini. Nyol tanah tu ragu kini lah 30 miliar mulu. Hah? Ya kan? Oh ini bukan main-main. Ini kezaliman ini. Nah ini berat ini Bapak Ibu. Berat sekali. Berat sekali. Maka di hati kalau berperkara dengan tanah itu betul bukan dulu masalahnya. Ya, hati-hati. Karena itu akan beban hisab kita begitu berat. Ini zalim kepada manusia. Enggak bisa. Oh, maafkan saya. Enggak bisa. Harus kembalikan hak mereka barulah selesai. Maka mohon maaf. Hukum penjara itu belum menyelesaikan kalau seandainya hak mereka belum dikembalikan. Itu secara hukum Islam ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya kezaliman kepada manusia. Bapak Ibu, maka hati-hatilah kita sebagai suami untuk mendidik ahli keluarga kita. Bantu kami para suami ibu-ibu untuk berjalan pada jalan harta yang halal. Ya Bu ya. Doalah kepada Allah. Ya Allah, aku redha. Andaikan suamiku pulang bawa harta yang banyak, dia buatkan aku rumah yang mewah, dia belikan kendaraan yang bagus, asalkan menenteramkan jiwaku dalam ketaatan, karena halal yang nyoba pulang. Ya Allah, aku tak redha kalau dibawa pulang dari lelaki yang cuma 100.000, mali yang pula berjudi lah ya Allah. Aku tinggal rumah petak lah miskin, masuk neraka lah ya Allah. Aku tak redha lah. Doanya gitu. Ya Bu, biar kaya asalkan halal. Ketimbang miskin tapi haram pula. Kalau rugi double kodrat nama tu. Sudahlah taniayo di dunia, sangsara pula di akhirat. Apa le untung awak le? Ancak sanang di dunia, sanang di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini zalim dengan manusia. Selesaikan. Ya Bapak Ibu, kalau tidak selesaikan, berarti kebaikan kita pindah kepada dia, keburukan orang itu akan menjadi milik kita nanti di akhirat. Kalau nggak diselesaikan di dunia. Nah ini beratnya Bapak Ibu. Maka dalam Islam boleh berhutang, tapi rajinlah membayar hutang. Jangan rajin berhutang tapi galie membeli hutang. Ada enggak orang Suraman itu? Juosan. Ya kan? Maka dalam Islam kalau ada orang yang suka berhutang tapi galie bayar hutang, dia boleh digunjingkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia akan melakukan kezaliman yang banyak. Contoh, si A ini hobi berhutang dan tipe dia nggak mau bayar hutang. Bukan ada piti-pitinya tuh. Bisanya mau beli motor NMAX itu bisa. Ya kan? Perbunga banyak ada depan rumah. Rumahnya rancai. Tapi tidak mau bayar hutang. Besok datang kepada sebulan, ibu kau akan naik kau. Makanya dia tahu ibu dan ibu itu datang ke rumah sebulan. Ibu ini datang duluan ke rumah fulan itu besok. Itu sebulan kemarin datang mau berhutang ya Bu ya. Kok ibu tahu? Iya saya sudah kenal. Itu boleh. Ya Bu ya. Boleh. Menyelamatkan dari kezaliman yang lebih besar. Ya. Jangan ibu diam-diam saja. Biasalah tunggu ibu itu korban paling berikutnya mengaluh lemah. Tidak boleh. Nah, banyak mana korban mereka. Ya kan? Ini kezaliman yang luar biasa.
Nah, oleh itu Bapak Ibu, selesai Ramadan ini jangan ada lagi kezaliman. Di antara kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak bertegur sapa antara muslim dengan muslim. Ya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu muslim an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Ya, jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling memusuhi. Jadilah kamu hamba yang bersaudara sama seorang mukmin. Lalu Nabi katakan, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau wasu-wasunya tidak akan mengecek dia udah tu dia lebih dari 3 hari. 2 hari setengah jadilah. Lagi tolong rasul. Di rumah tu nak ngecek-ngecek doh. Duduk di meja makan tu nyo makanan yang saya. Lalu berdua batang kuliah ke tengah, si ada timur, si ada barat, nyo yang saya. Kalau masih tahan juga dia berarti di hatinya sudah mulai membatu dua-duanya. Ya. Bukan berarti tidak ada masalah, adanya masalah. Tapi kemudian jangan lebih dari 3 hari. Ibu, Bu, nanti dia masih begitu juga. Ya. Makanya ada 3 tipe manusia dalam memaafkan itu. Selesaikan itu. Jangan kita menjadi tipe yang 2. Jadilah tipe yang 1. Dulu udah pernah saya sampaikan mungkin, udah pernah dengar. 3 tipe manusia dalam memaafkan itu seperti apa Ustaz? Yang 1 mental jeruk purui. Atau jeruk puru. Berapa untuk 50? Karui di luar, masam di dalam. Iku ada enggak di masyarakat? Ada. Baru keluar dari gerasi dan musuhnya tadi baru keluar loto di simpang sinan, nampak dia mundur balik ke belakang. Ditanya orang rumahnya, baru dah nak jadi keluar, nampak dia ada bunda tu bapak tu sedang keluar, tu musuh kita tu. Aduh dah. Kok papasan di jalan sempitnya nyo maduk cik-cikoi masuk hari kedua tu. Ya? Iko mental jeruk purut gua, tapi ada untung nampak lo musuh. Tapi ada lebih bahaya mental jeruk nipis 5 kape. Licin di luar, masam di dalam. Nyukarayo tu datang ke rumah awak, ndak tanggung manis senyumannya. Ya kan, mumbuk rantang pula tu. Tapi hatinya dendam kesumatnya tak selesai. Ya tak? Iku orang munafik. Iku lebih bahaya. Nampaknya elok, dalamnya busuk, masam, bahaya. Musang berbulu ayam, menggunting dalam lipatan, pagar makan musuh dalam. Jadi banyak istilahnya. Ya Pak, itu orang munafik. Ya. Yang ketiga, jadilah wasramaniko. Bahan yang ketiga, jadilah limau mani. Licin di luar, yo mani di dalam. Inilah mental orang beriman agar tidak terjadi kezaliman. Ya Bapak Ibu, ini mesti ada kita di sini. Nah, ini yang kedua, yakni zalim kepada sesama manusia. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim kepada mereka, tapi mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Semua maksiat, semua dosa itu kezuliman terhadap diri kita. Jangan nanti salahkan Allah, karena Allah sudah berikan potensi. Mata dia gia di Allah, tangan dia gia, sadu dia gia, digunakanlah untuk dekat kepada Allah. Kalau digunakan untuk menentang Allah, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Mudah-mudahan semua anggota tubuh kita, nikmat yang Allah berikan, menjadi saksi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadi musuh dalam selimut, tidak menjadi senjata makan tuan. Ya dihargai Allah, tapi ternyata tangan iko yang membuat masuk neraka. Dan dihargai Allah, tetapi mata iko yang membawa ke neraka. Artinya senjata makan tuan.
kemampuan. Jangan sampai serawan itu, maka mari kita gunakan semua potensi nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Hindarkan 3 kezaliman yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita ini. Ya Bapak Ibu, waktu yang membatasi, itu Pak ya. Sudah azan. Demikian saja kajian kita pada maghrib ini. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.